Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Resti dengan NPM 0318010114. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, filsafat ilmu. Apa sih filsafat ilmu itu? Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Adapun asal-usul filsafat ilmu, terutama filsafat barat. Filsafat barat muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka. Sedangkan asal-usul ilmu pengetahuan yang merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu, perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam mengungkap fakta sejarah yang ada. Baik, poin selanjutnya yaitu tokoh-tokoh filsafat dalam aliran barat dan aliran timur. Dalam tokoh aliran barat yang pertama yaitu Plato. Plato lahir sekitar 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Dia adalah seorang filsuf dan matematikawan dari Yunani dan berdiri dari Akademi Platonik di Athena. Yang kedua yaitu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ditugaskan untuk memberikan kuliah-kuliah dalam bidang filsafat dan teologi di beberapa kota, yaitu Italia, Anagni, Orvieto, Roma, dan Viterbo selama 10 tahun lamanya. Dan yang ketiga yaitu René Descartes. René Descartes adalah salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Dia menginspirasi generasi filsuf kontemporer dan setelahnya membawa mereka untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai rasionalisme kontinental, sebuah posisi filosofikal pada Eropa abad ke-17 dan 18. Dan yang keempat yaitu Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, dia adalah seorang filsuf Jerman. Schopenhauer lahir di Danzig pada tahun 1788. Ia menempuh pendidikan di Jerman, Prancis, dan Inggris. Selanjutnya yaitu tokoh aliran timur. Yang pertama filsafat Cina. Berdasarkan penemuan arkeologis Cina kuno, itu sudah ada sebelum periode Neolitik, baik di sebelah timur laut maupun barat laut. Pada periode tersebut, kehidupan komunitas suku berpusat pada penyembahan dewa-dewa leluhur dan dewa-dewa alam. Yang dikenal pada periode ini adalah budaya Yang Shao, Dawenkao, Liangce, dan Hung Shan. Benda-benda yang dikeramatkan dan tempat penyembahan. Yang kedua yaitu filsafat India. Filsafat India termaksud filsafat tertua setelah filsafat barat dan filsafat Cina. Alam pemikiran India lebih mendekati arti filosofia itu sendiri, yakni ajaran hidup yang bertujuan untuk memaparkan bagaimana orang dapat mencapai kebahagiaan yang kekal. Selanjutnya yaitu tokoh filsafat Islam. Yang pertama Al-Kindi. Kindi merupakan suatu nama kabilah termuka pra-Islam yang merupakan cabang dari Bani Kahlan yang menetap di Yaman. Yang kedua Al-Farabi. Al-Farabi Sultan memberinya kedudukan sebagai seorang ulama istana dengan tujuan yang sangat besar, tetapi Al-Farabi memilih hidup sederhana dan tidak tertarik dengan kemewahan dan kekayaan. Al-Farabi dikenal sebagai filsuf Islam terbesar, memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan dan memandang filsafat secara utuh dan menyuruh serta mengupayakan secara sempurna, sehingga filsuf yang datang sesudahnya seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd banyak mengambil dan mengubah sistem filsafatnya. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Ia dilahirkan di desa Afshana dekat Bukhara, Persia Utara pada 370. Ia mempunyai kecerdasan dan ingatan yang luar biasa, sehingga pada dalam usia 10 tahun telah mampu menghafal Al-Quran. Yang keempat Al-Razi. Karena
ketekunannya dalam bidang kedokteran dan filsafat, Al-Razi menjadi terkenal sebagai dokter yang dermawan, penyayang kepada pasien-pasiennya. Oleh karena itu, dia sering memberi pengobatan cuma-cuma kepada orang miskin, dan karena reputasinya dalam kedokteran, dia pernah menjabat sebagai kepala rumah sakit Rai pada masa pemerintahan Gubernur Al-Mansur Ibnu Ishaq. Yang kelima, tokoh filsafat Kristen, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan teologi dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah Summa Theologia. Buku ini merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran gereja Kristen. Yang keenam yaitu tokoh filsafat ateis, Ludwig Andreas Feuerbach. Lahir di Bavaria, Jerman, dalam keluarga pengacara, akademisi, dan orang-orang beriman. Sejak usia 15 tahun, Feuerbach merasa tertarik dengan soal-soal keagamaan. Baru setelah usia 19 tahun, ia pergi ke Heidelberg University untuk belajar teologi. Pada tahun 1824, Feuerbach pergi ke Berlin, di mana ia mengikuti kuliah Hegel dan berubah ke filsafat, meski pada akhirnya pemikiran Hegel bertentangan dengannya. Baik, poin terakhir yaitu sejarah perkembangan ilmu filsafat dari zaman Yunani kuno hingga zaman modern sekarang. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Yang kedua, zaman pertengahan. Pada masa pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Yang terakhir yaitu zaman modern. Setelah zaman Renaissance, yaitu zaman pencerahan atau zaman modern, zaman pencerahan berlangsung dari abad ke-17 hingga ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan Prancis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.